Suatu hari, ikan-ikan dan biota laut terancam punah. Salah satu penyebabnya karena menggunakan deterjen yang tidak tepat. Semua berawal saat kamu mencuci. Kamu berpikir, semakin banyak busa, pasti bajunya jadi semakin bersih dong. Padahal yang terjadi justru busa-busa itu akan menutupi permukaan air dan membuat kadar oksigen menurun hingga membuat ikan mati. Selain itu, kalau kamu menggunakan deterjen yang tidak tepat, ada kandungan kimia pembersih yang kurang ramah terhadap lingkungan yang berpotensi untuk mencemari air hingga ke sungai. Namanya fosfat. Fosfat ini memicu tumbuhnya eceng gondok yang menutupi permukaan air. Kemudian membuat cahaya matahari yang masuk ke dalam air menurun dan menyebabkan kadar oksigen jadi turun. Membuat ikan-ikan di sungai pun jadi mati. Oleh sebab itu, kami menawarkan sebuah inovasi produk deterjen yang ramah lingkungan. Produk yang kami buat berbahan dasar surfaktan anionik yang terbuat dari minyak nabati yang disintesis dan dikenal sebagai MES atau methyl ester sulfate. Lalu, bagaimana cara pembuatannya? Pertama-tama, kita harus membuat agen pembersih natural yang berbahan dasar organik yang disebut ekoenzim, di mana ekoenzim sendiri mengandung enzim lipase yang dapat melarutkan kotoran dengan mudah yang bersifat ramah lingkungan. Ekoenzim dibuat dengan cara memfermentasikan gula, bahan organik, dan air dengan perbandingan 1:3:10 selama 3 bulan dalam keadaan anaerob. Proses fermentasi berjalan selama 3 bulan. Selama itu, ekoenzim disimpan di tempat yang tidak terpapar oleh matahari langsung, memiliki sirkulasi udara yang bagus, dan jauh dari alat elektronik dan sumber listrik. Setelah 3 bulan, ekoenzim dapat langsung dipanen. Setelah memperoleh ekoenzim hasil panen, maka pembuatan deterjen dapat dilakukan. Ini adalah hasil deterjen yang telah dibuat. Selanjutnya, deterjen digunakan untuk melakukan uji terhadap sampel kain dan piring yang dengan sengaja diberikan kotoran.
pengujian pertama dilakukan terhadap sampel kain yang sudah diberikan noda pada bagian tengahnya. Diambil deterjen sebanyak 1 tutup botol dan dioleskan ke atas kain hingga merata dan menutupi seluruh noda. Kain yang sudah dioleskan deterjen secara merata kemudian dimasukkan ke dalam wadah berisi air untuk perendaman. Perendaman kain dilakukan selama 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, kain yang telah direndam dilakukan pengucekan sebanyak 3 hingga 6 kali untuk setiap kainnya. Pengujian selanjutnya adalah pencucian piring kotor dengan membandingkan deterjen gemes dengan deterjen komersil. Sampel piring sudah disiapkan dalam keadaan kotor yang sama, kemudian disiapkan juga 2 buah spons baru dan kemudian diteteskan deterjen di atasnya dengan jumlah yang sama. Setelah itu, spons dibasahi air dan dilakukan pengusapan sebanyak 1 kali usap kepada kedua piring kotor. Berikut ini merupakan hasil dalam sekali usap.